Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu dengan saya, Ibu Vivi Novianti, di sesi 1, yaitu di mata kuliah Manajemen Jasa Perjalanan. Saat ini kita akan membahas tentang persiapan untuk ini jenis mata kuliah berpraktik ya, yang artinya teman-teman mahasiswa harus melakukan suatu kegiatan. Mata kuliahnya adalah manajemen jasa perjalanan. Jadi nanti teman-teman akan mulai menentukan dan survei destinasi untuk pengembangan paket wisata. Jadi visi praktek ini adalah menciptakan pengalaman perjalanan terbaik. Yang pertama ada pembekalan teori. Jadi kita harus tahu dulu manajemen jasa perjalanan dan analisis destinasi. Jadi yang akan didatangi adalah lokasi yang memiliki destinasi wisata atau dia memiliki rancangan paket wisata supaya kita tahu oh harga-harganya berapa ya. Di sana ada karena di dalam pariwisata itu harus ada akomodasi, ada atraksi, akomodasi dan amenitas. Artinya harus ada atraksi wisatanya. Atraksi wisatanya apa saja? Apakah atraksi wisata alam, budaya, edukasi, dan lainnya. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi itu berarti kalau harus menginap, menginapnya di mana? Di daerah sana. Kemudian yang ketiga adalah amenitas. Amenitas itu atau amenities adalah pendukung perjalanan wisata, yaitu adalah transportasi, kemudian ada tempat ibadah, terus ada tempat belanja, dan lainnya yang mendukung pariwisata itu. Kemudian pada tahap kedua adalah survei lapangan. Setelah melakukan survei lapangan yang akan teman-teman lakukan adalah survei lapangan, baru nanti kita akan bertemu lagi untuk merancang sebuah produk untuk membuat sebuah paket perjalanan wisata. Langkah satu menentukan survei lokasi. Nah, lokasi ini adalah yang didasarkan pada potensi manajerial dan daya tarik pasar yang kuat. Pilih salah satu destinasi unggulan yang ada di Indonesia. Nah, ini destinasi ini adalah destinasi yang terdekat saja dengan wilayah teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman ada yang di wilayah Jogja, yang terdekat dengan Jogja apa? Yang di wilayah Bali, atau Lombok, atau di Jawa Barat, DKI, dan lainnya. Jadi cari yang terdekat di wilayah teman-teman semua. Yang jelas, destinasi yang dipilih adalah daya tarik pasar yang kuat. Misalnya di Bali. Bali punya pusat pariwisata internasional dengan manajemen akomodasi dan atraksi yang kompleks. Bali banyak sekali pilihannya. Jogja fokus pada warisan budaya, sejarah, manajemen MICE untuk meeting, insentif, convention, atau exhibition. Terus misalnya lagi Lombok pengembangan pariwisata berbasis alam dan bahari, termasuk manajemen desa wisata. Nah, yang dikenalkan Lombok itu desa wisatanya. Kemudian apakah misalnya di Danau Toba itu destinasi prioritas super, menuntut kajian infrastruktur dan konektivitas yang mendalam. Atau ada di Bromo Tengger Semeru, ada manajemen pariwisata alam berkelanjutan yang mitigasi risiko lingkungan atau wisatawan, atau daerah Raja Empat yang fokus dengan ekowisata bahari dan konservasi. Nah, ini semua hanyalah contoh, jadi teman-teman mahasiswa silakan pilih lokasi yang dekat dengan daerah teman-teman semua. Tuh. Yang kedua, fokus survei, analisis manajemen jasa. Kegiatan survei lapangan ini berfokus pada elemen-elemen kunci dalam rantai nilai jasa perjalanan di destinasi yang dipilih, yaitu akomodasi dan fasilitas, kualitas, kapasitas, strategi, manajemen harga, pemandu dan SDM lokal. Jadi kita gunakan pemandu lokal yang ada di tempat destinasi wisata tersebut. Kenapa? Agar meminimalisir budget untuk membuat sebuah paket wisata. Tapi dilihat juga dari segi kompetensi, sertifikasi, dan peran dalam pengalaman wisatawan. Kemudian logistik transportasi, aksesibilitasnya, kondisi armada, dan koordinasi antar moda darat, laut, udara itu bagaimana agar saling berkesinambungan. Hasil survei ini penting
sebagai basis data utama untuk perancangan itinerary dan penentuan harga jual paket wisata. Langkah kedua, proses administrasi praktik jika memang dibutuhkan di lokasi-lokasi tersebut, yaitu tentang dokumen prosedur praktik, pengajuan surat izin. Nah, ini bisa disampaikan kepada UPBJJUT terdekat di lokasi teman-teman mahasiswa semua. Terus kemudian ini ada format-format surat penting. Ini jika diperlukan di lapangan dan diminta di lapangan, silakan diajukan saja. Kalau misalnya harus pakai surat izin praktek atau yang lainnya. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk dokumentasikan kepada nanti untuk laporan ya, dokumentasi tentang lokasi wisatanya, ada wawancara, kemudian hasilnya akan menjadi sebuah laporan. Langkah ketiga ada persiapan form pembimbingan. Nah, setelah melakukan praktik, yaitu pencatatan kemajuannya, jangan lupa didokumentasikan sebagai fungsi utama mencatat sesi konsultasi, materi diskusi, dan umpan baliknya. Kemudian waktu penggunaannya harus disiapkan sebelum praktik dimulai. Artinya dibuat dulu, baru dibawa ke lokasi untuk survei dan wawancara. Bukti progresnya yaitu bukti otentik dari proses bimbingan akademik yang dijalani sepanjang perancangan paket wisata. Dan nantinya tugas-tugas itu akan diupload. Nanti saya akan mengomentari dari hasil yang telah dikerjakan. Komponen kunci dalam sebuah perancangan paket wisata yaitu adalah ada desain itinerary, kreativitas dan layanan yang bagus, strategi harganya kompetitif di pasar. Jadi kita bisa menjangkau siapa membuat paket wisata itu, siapa yang mau beli paket wisata itu juga harus dipertimbangkan. Jika paket wisatanya terlalu mahal, kita juga harus mempertimbangkan siapa calon wisatawan yang mau beli paket tersebut. Kemudian manajemen resiko, keamanan dan keselamatan, kemudian kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Contoh fokus survei di destinasi ini misalnya studi kasus di Raja Ampat. Tantangan manajerial utama, pengelolaan sampah dan limbah pariwisata, kapasitas kapal dan ketersediaan logistik bahan makanan segar, regulasi dan biaya konservasi bagi wisatawan asing atau domestik. Ini mahal ya untuk ke destinasi wisata tersebut. Potensi paket unggulan misalnya ekowisata berbasis edukasi konservasi, ada penyu dan karang, paket selam diving premium dengan sertifikasi profesional. Oh, berarti di sana ada orang uh, lokal yang punya sertifikasi profesional selam atau diving. Pemberdayaan homestay lokal di pulau-pulau terpencil di sana. Nah, survei ini harus melampaui keindahan alam, menelusuri bagaimana keindahan tersebut dikelola oleh jasa perjalanan. Ya, nantinya si pembuat paket wisata harus tahu di sana ada apa saja dan apa, misalnya kita mau buat paket wisata melihat penyu misalnya, tapi ternyata penyu itu tidak ada pada saat itu, hanya ada di bulan-bulan tertentu. Maka paket wisatanya juga disesuaikan. Jangan sampai nanti wisatawan datang, ternyata apa yang sudah dibuat di itinerary tidak ada. Nah, ringkasan dan langkah selanjutnya, pilih destinasi, tentukan fokus surveinya mau kemana, eh, di dekat tempat tinggal teman-teman saja atau di sekitar wilayah teman-teman. Terus mulai survei, terus jika harus ada administrasi, urus administrasi, dan selanjutnya ada persiapan bimbingan. Oke, teman-teman semua, selamat berpraktik. Nanti kita akan bertemu lagi untuk membahas bimbingan selanjutnya, yaitu tentang hasil dari survei yang telah dilakukan. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.